Buat gua promo Gunter sangat panas dan promo ini bikin gua makin split. Gunter sangat panas, sangat membakar, sangat layak menang. Tapi di satu sisi semua orang juga maunya lihat John Cena menang di pertandingan terakhirnya. Jadi kalau prediksi gua sih selamat datang di WWE Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gua Fus Hilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE. Sebelum gua lanjut, jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify, nyalain loncengnya biar lu dapetin notifikasi terkait episode terbaru. Dan lu juga bisa dengerin WWE Podcast dengan subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WWPodcast. Boleh di like, comment, share, dan repost. Dan jangan lupa juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id untuk mendapatkan konten-konten berita terbaru terkait dunia wrestling. Dan di episode kali ini tentunya kita akan membahas Saturday Night's Main Event yang akan terjadi di akhir minggu ini. Dan juga menjadi perayaan pertandingan terakhir dari John Cena, akhir dari farewell tournya di 2025 ini. Tapi sebelum itu kita juga akan bahas dulu apa yang terjadi di Monday Night Raw kemarin. Yang pertama adalah pertandingan Io Sky versus Kairi Sane. Ini masih dalam rangka follow up terkait tag team division yang chaos. Dan kali ini Io Sky dari Rhea Ripley dan Io Sky mewakili Rhea Ripley dan Io Sky melawan Kairi Sane dari Kabuki Warriors. Pertandingan yang gua ngerasanya cukup slow temponya di awal, tapi at the end dua orang yang sudah sering ketemu atau juga bersahabat gitu ya, di luar ring. Jadi pertandingannya cukup teknikal dan cukup cepat gitu, dengan tentunya gangguan dari Asuka dan Rhea Ripley yang ada di ringside. Bahkan kalau buat gua, chaosnya Asuka dan Rhea Ripley di ringside lebih panas dibanding Io Sky dan versus Kairi Sane di ring gitu. Tapi pada akhirnya Io Sky berhasil memenangkan pertandingan lewat diving moonsault-nya dan mengalahkan Kairi Sane. Ini masih dalam rangka mix and match tag team kayaknya, dari chaos kemarin dan bagaimana storyline untuk tag team division akan seperti apa belum kelihatan ujungnya. Ujungnya udah pasti menurut gue puncaknya nanti di WrestleMania. Apakah akan terjadi kayak WrestleMania sebelumnya ya, di divisi cowok yang TLC match gitu, tapi ini di divisi cewek? Bisa jadi karena memang kontendernya banyak sekali gitu. Nah jadi storyline-nya agak slowing down, tapi gue rasa masih terkait the mix and match tag team di situ. Kemudian ada dari divisi pria tag team juga, ada pertandingan AJ Styles versus Dragon Lee melawan War Raiders untuk World Tag Team Championship. Ini setelah minggu lalu AJ Styles dan Dragon Lee mendeklar mereka adalah the fighting champion, jadi champion yang selalu ingin bertarung lah gitu. Pertandingannya juga cukup solid. Dan pada akhirnya AJ Styles dan Dragon Lee berhasil mempertahankan gelar mengalahkan War Raiders. Tapi kemudian di tengah pertandingan pun New Day muncul di ringside di area komentator seperti biasa, duduk di sana gitu. Terus kemudian setelah pertandingan selesai, New Day naik ke ring mau mengkonfrontasi AJ Styles dan Dragon Lee. Tapi tiba-tiba muncullah The Usos. Munculnya The Usos nih sebenarnya tiba-tiba ketika terdengar entrance songnya ya, tapi masuknya ya seperti biasa The Usos atau seperti biasa Jey Uso masih hyping fans dari area penonton, turun lama banget sih menurut gua. Dari yang tadinya orang kaget, buat gua sih mulai tiba-tiba cepetan kali nyampe ke ring gitu. Dan mereka mendeklarasikan akan masuk kembali ke divisi tag team setelah kalau Jimmy Uso bilangnya ya Jey Uso kalah mulu lah gitu sendiri. Akhirnya mereka balik ke tag team. Meanwhile ini banyak orang yang senang memang The Usos kembali di tag team, karena memang menurut gua
juga The Usos sangat-sangat luar biasa sebagai tag team. Tapi gue ngerasa juga build-nya Jey Uso, storyline-nya, emosinya mungkin dari minggu lalu juga, ketika dia kalah di semifinal The Last Time Is Now Tournament, sampai sampai di situ lah ya. Itu kayak kelihatan dia menuju The Tribal Chief dengan egonya sendiri. Tapi dengan dia kembali dengan Jimmy Uso di The Usos, kok kayaknya build-nya terasa sia-sia gitu. Gue sih berharap, walaupun senang ngelihat The Usos kembali tag team, tapi gue juga berharap ini adalah salah satu build up juga ke ceritanya Jey Uso yang egois atau egosentrisnya itu gitu. Kemudian dari Women's World Championship, Stephanie Vaquer muncul menyatakan siap menghadapi siapa saja. Terus kemudian Nikki Bella muncul lagi minta rematch, tapi kemudian dia diserang sama Raquel Rodriguez dan Raquel Rodriguez menantang Stephanie Vaquer. Ini sesuai dengan memang sebelum Survivor Series ya, Raquel Rodriguez juga menyatakan keinginannya mengejar gelar World Championship ini gitu. Nah terus kemudian kemarin pas Liv Morgan balik, kita sempat ngeliat kayaknya akan tone down, Raquel Rodriguez gak jadi akan ngasih kesempatan yang ke Liv Morgan. Tapi ternyata di minggu ini dia kembali lagi dan menyatakan dia masih aiming Women's World Championship ini. Nah di backstage jadi pertanyaan yang muncul di kita, bagaimana respon Liv Morgan, langsung dijawab di backstage di seksi itu juga, ketika Liv Morgan mengintervensi Raquel Rodriguez menanyakan niatnya ngejar gelar Stephanie Vaquer, kok gak bilang-bilang gitu. Terus ya Raquel Rodriguez bingung, kok harus minta persetujuan lu gitu. Terus kemudian Raquel pergi, Liv Morgan ditinggal kebingungan sebenarnya, tapi dia jadi mengalihkan perhatiannya menemani Roxanne Perez yang akan melawan Lyra Valkyria gitu. Bahkan dia state di situ, berarti kalau Raquel Rodriguez ngejar World Tag Championship, tag timnya ada di kita. Liv bilang gitu ke Roxanne gitu. Ada sedikit keterkejutan Roxanne Perez di sana, tapi kemudian berjalanlah. Dari sini mungkin kita bisa lihat ternyata storyline perpecahan Judgment Day yang kita pikir di minggu lalu ketika Liv Morgan muncul, dan kemudian menerima Roxanne Perez sebagai tag team dengan Raquel Rodriguez itu sudah berhenti. Tapi ternyata di minggu ini masih berlanjut dengan mungkin pusat ceritanya lebih di Raquel dan Liv-nya. Roxanne kayaknya nggak kelihatan akan punya peran dalam perpecahan ini gitu. Tapi ya kita nantikan lah. Gue sih sangat menantikan konfliknya seperti apa. Apakah benar Liv? Gue tidak yakin Liv akan segitu gampangnya menyerahkan kesempatan, karena kita tahu juga Liv Morgan di advertise untuk WrestleMania 42. Jadi apakah Raquel Rodriguez dan gagal melawan Stephanie Vaquer, terus kemudian Liv Morgan yang maju, Liv Morgan berhasil? Bisa jadi kayak gitu. Terus gimana dengan perannya Roxanne Perez di perpecahan ini? Kita tunggu aja. Kemudian masih tadi lanjutan Roxanne Perez yang menghadapi Lyra Valkyria. Ini juga kayaknya apa ya, follow up dari chaosnya tag team juga gitu. Jadi tag team division yang chaos kemarin itu ada 2 spektrum. Yang pertama adalah Kabuki Warriors dengan Rio dan mungkin Charlotte Flair dan Alexa. Dan di spektrum lainnya adalah Lyra Valkyria Bayley dengan Roxanne Perez dan Raquel Rodriguez dan Liv Morgan di Judgment Day gitu. Karena di sela break sempat ada interview dari Lyra Valkyria dan Bayley bilang kayak Roxanne Perez atau Liv Morgan itu masih sebel aja karena tag teamnya waktu itu kita rebut gitu. Walaupun sebenarnya kalau diinget-inget beberapa malam setelah WrestleMania langsung direbut lagi gitu kan. Jadi ya itu sempat jadi pertanyaan di internet lah gitu ya. Tapi pertandingannya berlangsung menarik gitu ya. Ini juga kalau nggak salah rematch dari rivalitas Lyra Valkyria dan Roxanne Perez di NXT gitu ya. Roxanne Perez di sini menyerang lengan Lyra Valkyria sepanjang match gitu. Dan kemudian ada intervensi dari Liv Morgan tentunya, dan akhirnya Roxanne Perez berhasil menang dengan Pop Rocks. Dari sini
Gua belum kelihatan juga apakah ini akan berlanjut ke tag team, tapi berlanjut ke tag team juga ya mungkin akan mengisi aja sampai akhir tahun gitu ya. Kemudian yang terakhir sebelum kita masuk ke Saturday Night's Main Event, kupas tuntas Saturday Night's Main Event, ada LA Knight versus Logan Paul. Sebenarnya triggernya adalah pertandingan Rey Mysterio versus Finn Balor. Pertandingannya tidak terjadi by the way, tapi di backstage sempat muncul Logan Paul bicara dengan Paul Heyman dan Bron Breakker dan Bronson Reed tentang clash-nya dengan Rey Mysterio di backstage minggu lalu. Terus kemudian kayak Logan Paul tidak mau ini orang-orang tahu gitu ya. Terus kemudian Logan Paul kayak berjanji akan menghabisi Rey Mysterio. Paul Heyman ngasih brass knuckles-nya Logan Paul just in case gitu. Nah terus kemudian ketika pertandingan akan dimulai versus Finn Balor, Rey Mysterio masuk di entrance way diserang sama Logan Paul. Sebenarnya Rey Mysterio sempat berhasil kayak counter gitu ya, tapi lagi-lagi pria bertopeng itu yang dari Survivor Series muncul lagi. Kemudian menghajar Rey Mysterio dan kemudian Logan Paul berhasil menghajar juga Rey Mysterio gitu. Kemudian LA Knight datang menyelamatkan, terus kemudian LA Knight langsung menantang Logan Paul untuk dijadwalkan malam itu juga. Secara storyline emang sebenarnya agak tidak terduga ini terjadi, lebih karena dari mana datangnya ini gitu. Nah tapi juga terkait si pria bertopeng atau maskman unknown yang masih unknown ini, banyak spekulasi terkuat tentunya Austin Theory. Tapi juga terakhir rumor terbaru itu banyak yang bilang bisa jadi itu Ricky Sainz yang baru saja kehilangan gelar NXT Championship-nya ke Obafemi lagi. Banyak yang bilang itu adalah dibuat karena Ricky Sainz akan segera naik roster melalui jalur si pria bertopeng ini gitu. Tapi belum kelihatan juga siapanya, sama sekali tidak ada hint lain selain rumor-rumor yang dibuat di internet gitu. Nah kemudian balik ke match dari LA Knight versus Logan Paul sendiri, pertarungannya cukup intens, sangat intens bahkan. Kemudian intervensi dari Bron Breakker dan Bronson Reed terjadi di ringside, tapi kemudian LA Knight sebenarnya sempat berhasil ngelawan, bahkan Bronson Reed dan Bron Breakker sempat diusir, tapi kemudian si pria bertopeng itu kembali lagi menyerang LA Knight sehingga Logan Paul berhasil menang dengan frog splash-nya. Kemudian after match-nya The Vision naik lagi masuk menghabisi LA Knight. Terus kemudian LA Knight ditarik keluar. Gue nggak tahu ditarik keluar sama official apa sama medis atau keluar sendiri gitu ya. Dan di situ Bron Breakker memotong promo menantang CM Punk dan menghina persona nice guy-nya CM Punk. Dia memang sudah declare akan menghadapi CM Punk di Raw Netflix Anniversary nanti di Januari. Tapi dia meminta versi CM Punk yang tahun 2011-2013 yang paling dia respect, yang menurut dia paling buas. Dia mau melawan yang itu, bukan nice guy yang sangat lembek lah kasarnya gitu. Nah terus kemudian di backstage LA Knight mencoba menyerang balik, tapi kemudian Logan Paul dan Bronson Reed datang ke sana malah makin menghajar LA Knight di backstage, sampai dibanting, dilempar ke mobil sampai tsunami di ketinggian yang menghancurkan juga mobil gitu. Sampai akhirnya Adam Pearce memanggil paramedis dan LA Knight ditarik oleh paramedis dan acara berakhir gitu. Ini sebenarnya feud yang agak aneh menurut gua ya, LA Knight, dan gak kelihatan ujungnya seperti apa juga. Walaupun memang kita tahu LA Knight udah lama benci dengan The Vision. Beberapa kali ketika masih ada Seth Rollins di sana, dia salah satu yang suka mengganggu misinya The Vision lah gitu, acaranya The Vision. Jadi memang sebenarnya emosinya mah ada gitu. Cuman tiba-tiba dibangkitkan tuh cerita ini di mana kita udah lupa, menurut gua pertanyaan besar gitu. Kemungkinan LA Knight akan out untuk beberapa waktu. Mungkin akan jadi push dia ngelawan The Vision, tapi gue juga gak tahu sih
ujungnya akan gimana. LA Knight memang superstar yang luar biasa, mix skillsnya luar biasa, di atas ring dia luar biasa. Emang udah waktunya sih dia dapat push yang lumayan untuk dia bisa jadi the face of Raw lah gitu. Oke, saatnya kita masuk ke pembahasan tentang Saturday Night's Main Event ke-42, di mana topik besarnya adalah perayaan farewell tournya John Cena, akhir dari farewell tournya John Cena, dan akan terjadi juga pertandingan terakhir John Cena melawan pemenang dari The Last Time Is Now Tournament, yaitu adalah Gunther. Tapi selain pertandingan John Cena versus Gunther, juga ada 3 pertandingan lain dengan tema future versus superstar gitu kali ya. Pokoknya ngasih panggung ke the next future superstar of WWE gitu. Ada 3 pertandingan, single match, 2 single match, 1 tag team, tapi semuanya non title. Buat gua overall sih semuanya 3 pertandingan ya. Gua berharap gue bisa lihat kesempatan dari future superstar ini semuanya untuk memenangkan pertandingan, dan bahkan gue berharap 3-3-nya dimenangkan oleh para NXT ini. Tapi ini WWE Universe, tentu ada pertimbangan storyline yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah Cody Rhodes dan Disputed WWE Championship melawan Oba Femi sebagai NXT Champion. Ini hasil permintaan John Cena. Minggu lalu Cody Rhodes mendeklarasikan bahwa pemenang dari Oba Femi versus Ricky Sainz di NXT Deadline itu akan menghadapi dirinya di Saturday Night's Main Event gitu. Dan akhirnya Oba Femi keluar sebagai NXT Champion dan akan menghadapi Cody Rhodes nanti di Saturday Night's Main Event. Buat gua ini paling kuat sebenarnya, pertandingan yang paling kuat, menempatkan NXT Superstar menang. Jadi di sini gue memprediksi Oba Femi akan menang karena benar-benar the whole universe, the whole internet, the whole fans rooting for Oba Femi. Sangat berharap pada Oba Femi. Bahkan ketika Oba Femi kehilangan gelarnya ke Ricky Sainz, orang-orang tuh udah expect Oba Femi akan masuk division, akan masuk ke main roster gitu. Dan memang secara build, secara karakter udah layak banget gitu. Jadi orang-orang udah rooting for Oba Femi banget gitu. Dan di satu sisi untuk Cody Rhodes ya nothing tulus. Ini bukan pertandingan title match, bukan pertandingan yang mungkin akan mempengaruhi dirinya sebagai champion. Jadi nothing tulus aja. Jadi orang-orang tuh ngelihatnya kayak John Cena versus Kevin Owens di beberapa tahun lalu gitu ya. John Cena sebagai champion, Kevin Owens datang sebagai the next future. Terus kemudian Kevin Owens memenangkan pertandingan. Buat John Cena tidak ada masalah. Buat Kevin Owens karirnya melejit gitu. Dan ini yang diharapkan juga terhadap Oba Femi dan Cody Rhodes gitu. Bahkan kalau gue ngelihatnya secara storyline, mungkin kekalahannya Cody Rhodes di sini bisa jadi bahan bakar untuk rival-rivalnya gitu, agar tidak memiliki champion yang lemah, kasarnya gitu, bahan bakarnya ya, memanaskan rivalitas dengan Cody Rhodes gitu. Jadi gue sih berharap banget Oba Femi bisa menang di sini. Kemudian yang kedua adalah dari divisi wanita, yaitu Bayley yang akan menghadapi Sol Ruka. Ini tidak ada apa-apa ya, maksudnya tidak ada pertandingan Sol Ruka terpilih gitu ya. Langsung dideklarasiin aja minggu lalu gitu. Nah, di sini walaupun Bayley nothing tulus juga, Bayley tidak pegang apa-apa, tidak pegang gelar apapun gitu ya, posisi apapun di WWE, tapi gua ngerasa walaupun Bayley nothing tulus, tapi gua rasa Bayley akan menang di sini. Lebih karena Sol Ruka kayaknya punya cerita yang bisa dikembangkan dengan kekalahannya, mungkin dengan Zarya di NXT sebelum dia masuk ke main roster gitu. Sementara untuk Bayley sebenarnya menang kalah dia tidak ngaruh menurut gua.
dan juga tidak ada wildcard yang mungkin muncul sih gue ngerasanya ya, karena ini pertandingan atau Stardust Main Event emang merayakan masa depan aja sih gitu. Jadi gue tidak menaruh wildcard apapun di pertandingan ini gitu. Walaupun gue berharap Sol Ruka menang, tapi gue ngelihatnya sih Bayley yang akan menangkan pertandingan. Kemudian yang ketiga dari tag team pria, ada AJ Styles dan Dragon Lee menghadapi Javon Evans dan Leon Slater. Ini juga tiba-tiba diumumkan di Monday Night Raw kemarin kalau gue nggak salah ya. Sebelumnya tidak ada gitu. Lagi-lagi nothing tulus untuk AJ Styles dan Dragon Lee. Jadi di sini gue ngelihatnya malah mungkin AJ Styles dan Dragon Lee akan diganggu sama New Day lagi. Seperti di Monday Night Raw kemarin gitu. Agar memanaskan rivalitasnya mereka. Gua ragu The Usos muncul, tapi yang lebih potensial ganggu sih New Day. Sehingga mungkin kemenangan akan direbut oleh Javon Evans dan Leon Slater gitu. Dan yang terakhir, harusnya menjadi main event kita, harusnya, itu adalah John Cena versus Gunther. Di Monday Night Raw kemarin, Gunther sempat muncul, memotong chant We Want Cena dari audiens gitu ya, dan menyatakan ia akan memaksa John Cena melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. John Cena lakukan sepanjang karirnya, itu adalah menyerah, give up gitu. Dia akan memaksa John Cena tap out pada pertandingan terakhirnya di WWE gitu. Buat gua promo Gunther sangat panas, dan promo ini bikin gua makin split. Gunther sangat panas, sangat membakar, sangat layak menang. Tapi di satu sisi semua orang juga maunya lihat John Cena menang di pertandingan terakhirnya. Jadi kalau prediksi gua sih John Cena akan memenangkan pertandingan karena the greatest of all time harus berakhir megah di WWE. Gua tahu Gunther sulit dikalahkan dan sulit untuk dilihat kalah, dan kita tahu juga Gunther akan berusaha submit John Cena. Jadi gue ngelihatnya skenario terbaiknya mungkin adalah Gunther kalah count out. Kita expect pertandingan sangat liar, sangat luar biasa. Mungkin akan sampai ke ringside. Di ringside pada akhirnya kedua-duanya lemah gitu ya, lemas gitu, jatuh. John Cena berhasil balik ke ring, tapi Gunther gagal sehingga kalah count out. Sehingga dengan skenario kayak gini John Cena tetap menang, tapi Gunther tidak terlihat kalah. Buat gua tidak terlihat kalah. Dan dengan begini juga Gunther tidak perlu mengakhiri pertandingan dengan put respect ke John Cena, karena itu yang dia arogansinya ini yang membakar dia sepanjang turnamen. Tapi John Cena tetap dirayakan sebagai pemenang gitu. Dan mungkin akan semakin megah sebenarnya kalau John Cena pada akhirnya diindak ke Hall of Fame 2026 gitu. Itulah untuk episode kali ini, membahas Saturday Night Main Event. Hopefully kita mendapat pertandingan atau aksi-aksi yang sangat menyenangkan. Kita tidak perlu expect ada storyline yang berkembang di Saturday Night Main Event nanti, tapi gue sih ekspektasinya hanya disuguhkan pertandingan, pertarungan, aksi-aksi yang memukau. Cukup itu doang. Kalau dari kalian punya ekspektasi apa lagi terkait Saturday Night Main Event, boleh di-share dan komen di episode kali ini. Dan WWE Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify dan juga subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Follow Instagram dan TikTok @WWE Podcast dan follow Instagram @wrestlinguniverse.id. Untuk sekarang gue Fusilmi cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.